Pendengar RRI, satu topik lagi kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini dalam sesi wawancara di mana terkait dengan lulusan Kristore Maumere ini siap bekerja ke Jepang, pendengar ya. Untuk membicarakan soal ini kami sudah bersama narasumber kami RD Yakobus Donisius Migo, Direktur Politeknik Kristore Maumere. Romo, selamat pagi kembali. Selamat pagi, Leli. Iya, terima kasih Romo. Suaranya sudah clear, mudah-mudahan sampai selesai bisa clear begitu, bisa lebih jelas begitu Romo ya. Ya. Baik, Romo mungkin bisa dijelaskan kembali nih, bagaimana proses kerja begitu ya ke Jepang ini dimulai oleh Kristore. Baik, Politeknik Kristore adalah politeknik milik Keuskupan Maumere atau Yayasan Kristore. Dan politeknik ini sudah berdiri 5 tahun. Ya, bisa kita katakan masih muda. Visi misinya yakni menghasilkan lulusan yang siap terjun ke dunia kerja maupun industri di level nasional dan internasional. Dalam rangka itu kami bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja Musubu. LPK. Ini sebenarnya sudah dimulai di Maumere dengan beberapa perguruan tinggi yang lain, tetapi kami melihat ada peluang di mana di Jepang dibutuhkan juga tenaga untuk dunia industri, dunia usaha, khususnya mesin otomotif. Kami coba membangun komunikasi dengan LPK ini, membuat MOU dan teknisi atau salah satu bagian dari LPK ini yang berada di Jepang untuk survei lokasi kami di bengkel Politeknik Kristore, bengkel teknologi mesin dan pemeliharaan mesin otomotif. Mereka melihat bahwa setup bengkel ini sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka di Jepang. Oh iya. Dan yang mereka lihat ini, Ibu Leli, itu mereka lihat yang pertama kebersihan bengkel. Kami juga terkejut karena mereka tidak tanya kompetensi, skill yang kami latih atau dia punya desain kurikulum dan sebagainya. Mereka lihat on the spot dan mereka temukan bahwa ternyata bengkelnya bersih. Tradisi yang kami Solo itu berkaitan dengan cleaning di awal dan di akhir. Setelah semua lagi kami clean. Jadi mungkin kebiasaan yang kami bangun setiap hari hingga mereka datang survei, mereka langsung katakan, Romo, siap 8 orang untuk kami nanti dan langsung ini kami tempat beri pelatihan dulu karena itu untuk kami kami pikir kurikulum dan lain-lain, tapi mereka kembali bagaimana setup kampus siapkan. Berarti ini kesan pertama ya yang akhirnya membawa teman-teman lulusan Kristore ini boleh bekerja begitu ya di Jepang nantinya begitu, Romo. Nah, ini 8 orang ini kriteria seperti apa nih, Romo, yang dibutuhkan? Baik, yang paling pertama mereka harus melewati kompetensi yang dilatih di studi ini, baik teknologi maupun pemeliharaan mesin otomotif, karena ini 30-70% mereka tentu ada kompetensi, tapi lebih dari itu karakternya mereka. Kita juga dipersiapkan untuk mengetahui the real life sebenarnya di dunia itu seperti apa. Artinya untuk belajar, yang membantu disiplin, dan juga sebagai umat Kristiani orang kita juga mengajarkan mereka doa dan percayaan, bukan hanya Katolik tapi ada juga yang Muslim. Terus mereka dan bulan Juli lanjut ke proses kerja dan kemudian mengikuti Romo, 8 orang ini dipilih langsung oleh pihak Musubu ataukah pihak Kristore yang menentukan? Kami yang menentukan melalui program studi. Kami ketua program studi sama dengan instruktur dan dosennya, kira-kira mahasiswa mana yang bisa kita kirim. Kami tawarkan ke mahasiswanya.
Ya, oke. Ada yang satu yang tapi belum terikat dengan tempat kerja, makanya memilih untuk mengikuti program ini. Berapa lama program ini berlangsung gitu di Jepang? Di Jepang dalam pembicaraan dengan pihak Musubu, nanti dikirim tidak langsung bekerja. Jadi begini, mereka setelah itu nanti ketika diberangkat, tentu LPK yang legal yang bekerja kementerian sehingga dokumen itu setelah itu mereka di sana dengan magang dulu, lalu mereka langsung full bekerja. Di magang juga mereka bergaji. Magang dalam situasi lingkungan dan sebagainya juga yang penting bahasa. Jadi itu yang kami juga mempersiapkan, tetapi kembali pada kita karena di sana itu selain skill, karakter, tetapi bahasa karena komunikasi. Oke. Jadi ini melalui tahapan begitu ya, Romo ya, tidak langsung ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh teman-teman ini untuk bisa kemudian bekerja di Jepang. Nah, Romo ini tahun pertamakah? Ya, ini tahun pertama sekaligus karena sebelumnya Musubu ini hanya mengirim berupa caregiver. Kali ini Musubu mencoba dengan Politeknik Kristore mengirim non medis bekerja di sektor dan sektor usaha di Jepang. Ini tetapi juga ini pengalaman yang baik. Kami bukan hanya dengan Musubu, tetapi dengan LPK lain yang bukan hanya ke Jepang, tetapi ke Eropa seperti Binawan. Sekarang kami dengan satu LPK yang menyediakan peluang untuk kerja di luar negeri. Kami ingin mempercaya kita, Ibu, supaya nanti ketika kirim ke luar negeri atau pergi, mereka yang murah tetapi tenaga yang berkompeten, sehingga mereka bisa mendatangkan juga devisa bagi Indonesia, tapi yang paling penting bagi keluarga mereka. Kemudian ini Romo, seperti apa bentuk pendidikan yang didapat begitu ya oleh teman-teman, presentase begitu ya, antara materi dan juga prakteknya ini Romo di sana? Ya, memang di politik sebagaimana tadi ada 70% praktek. Kami ada kelas teori. Di prakteknya tidak bunyi dengan instruktur yang kalau di teknologi mesin dan pemeliharaan otomotif serta ekowisata. Instruktur ini kami tamatan dari politeknik yang menurut kami seperti Politeknik Admi Solo, Politeknik Polman, Astra, Politeknik Manufaktur Astra, yang bisa untuk melatih mereka ini sehingga mereka bisa siap untuk terjun di dunia kerja. Di workshop, kami memiliki workshop dan lebih banyak hari sekolah mereka itu lebih banyak di kampus, Ibu, dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Jadi jam pulang itu mereka sudah, jadi kami kuliahnya lebih itu karena yang dalam 3 tahun mereka kompetensi sebagai operator dan siap turun ke dunia kerja. Oke, baik Romo. Apa yang menjadi harapan Romo terhadap para lulusan yang nantinya akan bekerja ke Jepang begitu ya? Ada 8 orang untuk tahun ini. Ya, untuk tahun ini kita pertama kita akan mengirim ke Jepang. Saya berharap kami di Politeknik Kristore bersama yayasan dan juga para pimpinan di Politeknik, harap bahwa mereka menggunakan ilmu kompetensi yang mereka dapat itu dengan baik-baiknya. Tapi sebagai alumni mereka juga harus berkarakter baik, karena kita bisa pelajari yang membuat kita lebih lama di harapan. Oke, baik Romo, terima kasih untuk waktunya dengan RRI pagi ini. Semoga kita terus mendorong generasi Indonesia, apalagi menjelang 1 Juni ini. Saya pikir luar biasa kita memaknai
dengan mempersiapkan generasi muda pendidikan. Ya, baik Romo. Terima kasih Romo. Selamat pagi, salam hangat ke Maome Resika. Terima kasih. Selamat pagi.